anak-anak, kaum remaja, orang-orang muda, saudari-saudara, ibu bapak yang terkasih dalam Kristus. Pada bagian pertama, upacara kita yang mulia dan meriah hari ini, pada upacara cahaya, ketika menyalakan lilin Paskah dari api unggun, pemimpin upacara menyampaikan doa singkat ini. Semoga cahaya Kristus yang telah bangkit mulia menghalau kegelapan hati dan budi. Ya, cahaya Kristus yang bangkit menghalau kegelapan hati dan budi kita. Cahaya terang. Dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian tadi kita dengar bahwa ciptaan paling pertama yang dibuat Tuhan adalah terang. Tuhan bersabda, jadilah terang. Maka jadilah terang pada hari pertama. Dan dalam terang itu Tuhan menjadikan segala sesuatu yang lain dalam satu aturan yang sangat mengesankan. Dan dalam terang itu manusia mengenal tata alam, menghargainya. Dalam terang itu manusia pun tahu dan sadar apa yang baik dan benar, apa yang dikehendaki Tuhan, dan apa yang tidak diperkenankan Allah. Namun, karena dosanya, karena dosa ketamakannya, manusia tidak lagi menghargai keteraturan alam. Manusia mengambil dari alam tanpa batas. Karena itu, manusia merusakkan tatanan alam. Demikian juga manusia saling membunuh karena iri hati. Manusia menghancurkan tali persaudaraan. Cahaya itu kembali datang, mengusir kegelapan hati dan budi oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Ya, kebangkitan Dia yang tersalib menghalau kegelapan hati kita yang sering dipenuhi oleh kesombongan, oleh iri hati, oleh rasa suka menang sendiri. Kebangkitan Tuhan yang tersalib itu mencernihkan pikiran kita yang sering berpikir pendek, yang hanya mau memenuhi kebutuhan hari ini tanpa memikirkan masa depan, terutama masa depan anak-anak kita, generasi penerus kita. Tuhan yang bangkit adalah laksana cahaya yang membantu agar kita dapat berpikir lebih tenang, mempertimbangkan lebih matang, dan mengambil keputusan lebih bijaksana. Tuhan yang bangkit membantu kita agar pikiran dan tingkah laku kita diarahkan oleh apa yang baik, apa yang benar, apa yang adil, bukan oleh apa yang menguntungkan saya dan kelompok saya. Dalam terang bacaan-bacaan hari ini, saya hendak menggarisbawahi 3 peran cahaya dari Kristus yang bangkit itu. Yang pertama, cahaya memberikan kita rasa pasti. Cahaya dari Tuhan yang bangkit membuka mata kita untuk mengenal lebih baik siapa dirinya dan membuat kita merasa lebih pasti. Dalam cahaya, kita tidak perlu merasa takut. Hanya dalam kegelapan ada ketakutan. Kegelapan membuat kita mudah saling mencurigai. Sebaliknya, terang membuat kita dapat percaya.
Dan terang dari Kristus yang bangkit membuka mata kita untuk melihat siapa Dia yang menderita, disalibkan, dan wafat itu. Dia sungguh Putra Allah. Dan karena itu kita boleh menaruh kepercayaan pada Dia. Kita boleh mengimani Dia. Kita boleh yakin bahwa sabdanya dapat menjadi pegangan hidup kita dan tindakannya dapat menjadi orientasi bagi kita. Dia adalah Putra Allah. Seperti yang dikatakan dalam epistola tadi dari surat Santo Paulus kepada umat di Roma, bahwa kita yang dibaptis dalam kematiannya bangkit bersama Dia. Kita boleh memiliki kepercayaan ini karena Tuhan sudah menunjukkan kepada kita siapa Dia yang tersalib itu. Yang kedua, terang yang menghalau kegelapan, membuka masa depan, menyingkapkan jalan. Dia yang bangkit adalah Tuhan yang menunjukkan kita bahwa ada jalan dari kegelapan kepada kehidupan. Seperti bangsa Israel dalam bacaan kedua dari kitab Keluaran tadi, sering kita menghadapi situasi seperti menghadapi Laut Merah. Tidak ada jalan keluar. Kita dihimpit oleh kesulitan. Tetapi Tuhan bangkit. Dan itu membelah tembok bagi kita. Itu membuka jalan untuk kita. Kita boleh memiliki masa depan. Sebab Dia yang bangkit adalah Dia yang tersalibkan. Dia yang bangkit adalah Dia yang berbagi dengan kita berbagai macam pengalaman kepahitan dalam hidup ini. Dia adalah sasaran kebencian. Dia adalah objek kekerasan. Dia diperlakukan secara tidak adil. Bahkan Dia mati secara sangat keji, disalibkan sebagai seorang penjahat politik dan sebagai seorang yang dianggap menghina agamanya sendiri. Dia adalah Tuhan yang kita imani dibangkitkan dari kematian. Dia membuka bagi kita masa depan. Kita boleh yakin bahwa bersama Dia kita dapat bangkit dari rasa sakit hati kita yang berkepanjangan. Dalam terang Dia yang bangkit, marilah kita berusaha agar tidak lagi menjadi terpenjara dalam rasa takut kita sendiri. Kita bangkit, kita berjalan bersama Dia karena Dia adalah terang. Dan yang ketiga, terang mempersatukan, terang mempertemukan. Karena terang memberikan kita percaya diri, karena terang membuka masa depan, maka dalam terang kita bersaudara, kita melihat dalam diri orang lain saudara-saudari kita sendiri. Dalam terang kita melihat kegembiraan, tapi juga kita mengenal kesusahan orang lain. Dalam bacaan ketiga tadi dari kitab Nabi Yesaya, kita mendengar bagaimana Tuhan mengampuni bangsanya sendiri, bangsa yang dipilih dan dikasihinya, tetapi yang mengkhianatinya. Tuhan membuka pintu pengampunan bagi mereka. Maka dalam terang Paskah, dalam cahaya Dia yang bangkit, kita pun diundang untuk membuka hati kita agar dapat berdamai dengan mereka yang hidup dalam konflik dengan kita, agar kita dapat bersaudara kembali dengan mereka yang bermusuhan dengan kita, agar kita memperhatikan kesulitan-kesulitan saudara-saudari kita, terutama mereka kaum keluarga, para migran, para perantau kita. Saudara-saudariku terkasih, Kristus yang bangkit adalah terang yang menghalau kegelapan hati dan budi kita.
Hanya dengan Dia, dalam terangnya yang bangkit dari alam maut, kita dapat menghayati secara lebih konsisten apa yang kita renungkan selama masa Prapaskah ini, pertobatan ekologis. Agar kita dapat melihat lebih jauh, agar kita dapat mengenal lebih baik aturan dan tata alam kita, agar kita dapat menghargai saudara-saudari kita sebagai yang mempunyai hak yang sama atas kekayaan alam yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Semoga cahaya Kristus yang bangkit mulia menghalau kegelapan hati dan budi kita. Tuhan memberkati.